pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita beribadah di tempat tinggal kita masing-masing. Akan tetapi, yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus dengan kasih, karya, dan anugerahnya tetap menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kali ini adalah ibadah Hari Raya Pentakosta, yaitu peringatan akan turunnya Roh Kudus. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukotiarno Christine dari Institut Pendidikan Teologi Balikyoto, Malang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita sambil kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama. Saya akan menyanyikan baitnya, saudara-saudara bersama pandu puji menyanyikan refrennya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita ini. Kita mengambil saat teduh, kita tenangkan pikiran kita, dan kita sadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini. Dan marilah kita menyembah Dia. Ya Allah, pencipta alam semesta dan pemelihara seluruh ciptaan, Allah yang adalah Roh, Allah yang adalah penolong kami, Tuhan kami, penyelamat dan penghibur kami. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, dan kepadamu saja kami beriman dan beribadah. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus besertalah saudara-saudara semua. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Saudara para kekasih Tuhan, hari Minggu ini adalah bagian dari bulan kesaksian dan pelayanan GKJW. Dengan bulan Gospel ini, kita semua diingatkan dan disemangati lagi untuk senantiasa melakukan kesaksian dan pelayanan di tengah masyarakat. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus. Tema ibadah Pentakosta dan bulan Gospel saat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Sekarang kita ditantang dengan nyanyian dari Kidung Ria nomor 83. Bait yang pertama saya yang menyanyikan, dan bait 2 nanti saudara-saudara yang menyanyikan.
sangat dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah Minggu Hari Raya hari ini kita diperingatkan tentang hidup dan sikap hidup yang dikehendaki Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan. Yang nanti kita menyanyikan Kidung Jemaat 361 bait 1 dan 2. Baitnya saya akan menyanyikannya, saudara-saudara hanya menyanyikan refrennya. Yang memberi hidup dan hukum maut. Amin. Sekarang marilah kita menjalani kehidupan kita yang sudah dimusnahkan dan diperbarui oleh Roh Kudus dengan kita memohon pertolongan pimpinan Roh Kudus melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 237 bait yang pertama. Dipersilakan untuk kembali. Marilah kita sekarang mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kita. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Pendeta Devina Wijiningsih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal
ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelum kita bersama Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami sadar bahwa diri kami adalah ciptaan yang tidak sempurna di dalam menangkap kehendak Tuhan dengan kemampuan diri kami sendiri. Maka dengan rendah hati ya Tuhan, kami mohon 2 ayat 1 sampai dengan 13 dengan judul perikop Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang Ketika mereka berada di kota Yerusalem. Waktu itu mereka berada di Yerusalem sebenarnya bukan atas kemauan atau setelah mendapat curahan Roh Kudus, mereka menjalani kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus setelah ditetapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu, marilah kita jalani dan kita alami kehidupan kita seperti yang dialami oleh para rasul Tuhan Yesus pada waktu itu. Hari-hari ini karena pandemi COVID-19, kita dihimbau oleh pemerintah, kita dihimbau oleh gereja supaya kita diam di rumah. Himbauan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, untuk beribadah di rumah. Tentunya ini juga menjadi kehendak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat atas kita. Karena itu saudara, marilah kita taati, walaupun mungkin tidak enak. Marilah dengan senang hati dan sukacita kita memuliakan nama Allah di rumah. Dan dengan begitu dicurahkanlah Roh Kudus kepada saudara-saudara di rumah, di tempat tinggal, di keluarga saudara-saudara. Dinyatakanlah dan diberitakanlah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Biarlah Roh Kudus menguatkan hati kita, menguatkan jiwa kita untuk bisa menjadi saksi-saksi Kristus, untuk memberitakan dan memperlakukan kasih dan kehendaknya, untuk pada saatnya nanti kita siap tampil sebagai saksi-saksi Kristus di depan publik bagi kemuliaan dan kemasyhuran nama Allah. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Kita Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudara, para kekasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang menjadi penghibur dan kekuatan kami di dalam Roh Kudus. Kami anak-anak Tuhan ini untuk tetap setia bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama keluarga kami, sehingga iman kami tetap diteguhkan dan kami tetap mengalami kedamaian bahkan kebahagiaan. Yakinkanlah kami Tuhan dengan karya Roh Kudus bahwa di rumah kami, di tempat tinggal kami, anugerah-Mu tercurah bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon dan percaya Tuhan melindungi kami dari virus corona yang mematikan ini. Tuhan melindungi kami dari keputusasaan, dari kebosanan, dari ketidakdamaian. Inilah Tuhan doa yang dapat kami ungkapkan bersama kepada-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, yang mengajar. Yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Janganlah padamkan. Dengan berdasarkan firman Tuhan ini, marilah pengumpulan persembahan kita iringi dengan nyanyian lagu Jula-Juli, bersyukurlah kepada Tuhan, dari Kidung kontekstual 46 ayat 1 dan 4. Dengan sepenuh hati kita kumpulkan persembahan. Sungguh
disilakan untuk berdiri. Marilah kita bersatu hati untuk menyerahkan persembahan syukur kita ini di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau adalah Bapa yang senantiasa memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dengan segenap kesadaran di dalam hati dan pikiran kami, dengan segala ingatan kami akan segala berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami mengakui bahwa di tengah kondisi yang penuh dengan keprihatinan ini, di tengah kondisi ketika kami mengalami kekhawatiran akan segala kebutuhan hidup kami, namun Tuhan telah membuka banyak jalan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau, kami memberikan sebagian dengan kerelaan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan nama Tuhan melalui gereja. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya ya Bapa. Sekaligus mengkuduskan segala harta kekayaan milik kami yang ada di dunia ini, yang juga Tuhan pakai sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan melalui berbagai macam peristiwa yang terjadi. Baik harta benda kami, uang kami, kepandian kami, dan seluruh tubuh kami serta kehidupan kami, kami serahkan ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi para pengelola uang persembahan yang ada di gereja milik Tuhan ini, kiranya senantiasa Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari segala godaan, dan Roh Kudus yang senantiasa menguasai hati dan pikirannya untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus sesuai dengan rancangannya. Demikian Bapa doa syukur kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memelihara hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara, maka kita undur dari hadapan Tuhan dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Kita jalani hidup kita untuk siap layak menerima amanah. Mari bersaksi tentang kasih-Nya, dengan bukti nyata kasih kita. Tuhan mengasihi kita semua. Mari mengasihi dengan kata. Tuhan selalu menolong kita dari berbagai macam persoalan. Mari kita menolong juga mereka yang punya persoalan. Tuhan memberkati kita dari kekurangan. Mari berbagi berkat-Nya dengan hati kasih. Itu kasih tanpa makna, kasih tanpa Kebijaksanaan dan damai sejahtera kepada saudara-saudara di tempat saudara-saudara saat ini untuk kekal selama-lamanya. Amin. Allah.